Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Brotek. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja. Sudah 2 bulan saya nggak ngupload video baru, nggak buat video baru. Dan kali ini saya menyapa kawan-kawan semua dan kita akan bahas mengenai boleh nggak sih atau bagus nggak sih EM4 pertanian digunakan untuk peternakan, ataupun sebaliknya EM4 peternakan digunakan untuk keperluan pertanian. Karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita di kolom komentar saya mengenai hal ini. Jadi kita akan bahas. Nah kawan-kawan, bolehkah kita menggunakan EM4 pertanian untuk keperluan peternakan ataupun sebaliknya? Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih kandungan atau yang terkandung di dalam EM4 ini. Kita mulai dari EM4 pertanian ini, yang warna kuning. EM4 pertanian mengandung bakteri seperti Lactobacillus, Saccharomyces, bakteri pelarut fosfat, dan bakteri penambat nitrogen. Nah, itu adalah kandungan utama yang ada pada EM4 pertanian ini. Fungsi dari bakteri Saccharomyces dan Lactobacillus utamanya adalah untuk merombak bahan organik atau untuk fermentasi bahan organik. Kemudian bakteri pelarut fosfat gunanya atau fungsinya atau manfaatnya adalah untuk membuat unsur hara fosfor yang ada di dalam tanah atau di media tanam yang awalnya tidak bisa diserap oleh tanaman, kemudian bisa diserap oleh tanaman. Kemudian bakteri penambat nitrogen, fungsinya adalah untuk menangkap atau menjerap unsur nitrogen yang berada di udara, di alam bebas, untuk kemudian bisa diserap atau digunakan oleh tanaman. Nah, itu adalah kandungan yang terdapat pada EM4 pertanian dan juga fungsinya. Selanjutnya, apa sih yang terkandung pada EM4 peternakan yang warna coklat ini? Gak jauh beda, karena ternyata di dalam EM4 peternakan ini ada juga bakteri Saccharomyces dan Lactobacillus casei. Yang membedakannya adalah karena ada tambahan bakteri satu lagi, yaitu bakteri fotosintetik yang namanya adalah Rhodopseudomonas pallucitris. Nah, apa sih fungsi dari bakteri fotosintetik ini? Kalau untuk keperluan peternakan, bakteri fotosintetik ini mampu berfungsi untuk mengurangi efek dari bau kotoran ternak, atau supaya kotoran ternak itu nggak bau, karena biasanya yang menyebabkan bau itu adalah amoniak, sehingga bakteri fotosintetik ini mendegradasi amoniak tersebut. Jadi kandang kita itu akan berkurang baunya dari bau-bau kotoran ayam misalkan. Nah, kira-kira itu sih perbedaan kandungan antara EM4 pertanian dan peternakan. Begitu juga dengan fungsinya. Selanjutnya, apakah kita boleh atau bisa atau baguskah kita menggunakan EM4 pertanian untuk keperluan peternakan, misalkan untuk memfermentasi dedak untuk pakan ayam? Nah, jawabannya adalah bisa, dan ya bisa sih, bagus banget sih. Sebenarnya lebih bagus kita pakai EM4 peternakan. Kenapa bisa? Karena di dalamnya juga ada bakteri Saccharomyces dan Lactobacillus. Kekurangannya, kalau kita menggunakan EM4 pertanian untuk keperluan fermentasi dedak, kita akan kehilangan manfaat berupa bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat, yang awalnya itu kan ditujukan untuk tanaman. Nah, kita gunakan untuk ayam, akhirnya dia nggak berguna, nggak ada gunanya sama sekali untuk si ayam. Nah, itu. Kemudian kalau kita gunakan EM4 peternakan ini untuk keperluan pertanian, contohnya kita membuat kompos. Kita membuat kompos kita itu lebih cepat terdekomposisi atau lebih cepat terurai. Kita pakai EM4 peternakan. Bisa nggak? Ya bisa, karena di dalamnya ada Saccharomyces sama Lactobacillus. Kekurangannya adalah kita tidak akan mendapatkan bakteri pelarut fosfat dan juga bakteri penambat nitrogen. Itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan sebaliknya, pertanian untuk peternakan atau peternakan untuk pertanian, itu bisa. Cuma sebenarnya lebih bagus atau sangat bagus sekali jika digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang kuning untuk pertanian, yang coklat untuk peternakan. Lagian kenapa sih kita harus menggunakan EM4 pertanian ini untuk peternakan? Kan ada yang peternakan ini harganya juga sama gitu loh. Nah kawan-kawan, kira-kira itu dulu yang bisa saya sharing ke kawan-kawan. Kalau kira-kira ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih.